sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Tidak ada yang lebih sial dari seorang badut yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tidak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tidak gampang membuat orang tertawa. Apalagi kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Ya, kawan baik saya, seorang pelawak di penjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan. As-salatu khairum minan naum. Tentu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Hei, dasar kafir, turun kamu. Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar aneh, kafir. Dengan tenang, orang itu menjawab. Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian bayangkan. Saya ajar jam 4 di masjid, tapi dari kalian tidak ada yang datang. Begitu saya ajar jam 10, tapi kok kalian pada datang? Bagaimana? Siapa yang aneh? Siapa yang gak taat? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya sedang bertengkar. Kalau Descartes bilang aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang sepertinya bilang aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan
untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan bapak saya. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, ya anaknya pengen jadi presiden ya. Enggak deng, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang jadi wali kota. Sudah. Jangan ngatur begitu. Nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak, penghasilan lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah sekarang pelawak saja kalah lucu sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf berantakan, duduklah. Kamu haus? Atau lapar? Hah? Kenapa? Kamu gak haus? Kamu gak lapar? Alhamdulillah, kebetulan aku sedang tidak punya apa-apa. Tapi bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar. Loh. Kenapa kamu tersenyum ngejak begitu? Badut kayak saya juga manusia. Bisa paling ngilap dan punya pacar. Lihat itu pacar saya. Cantik enggak? Namanya Eli. Bodinya waduh. Ada yang tahu nama lengkapnya siapa? Eli Good Boy. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru. Lebih tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you. I miss you. Aku boleh peluk kamu. Boleh cium kamu. Eli. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang datang. Ternyata hanya hayalan saya saja. Saya nggak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biar saya saja. Eli.
Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang salah dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan berlindih. Kini saya memakai pakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tidak pernah memimpikan ini. Barangkali ini memang takdir saya. Pada suatu hari, pimpinan partai mendatangi saya, menjabat saya, memuji-puji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Dia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak harus cerdas atau pintas. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran karena kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pendukungmu akan habis-habisan memujimu. Tidak peduli kamu benar atau salah. Yang penting orang tetap mempercayaimu dan orang tetap menyukaimu. Kemudian saya didandani menjadi necis seperti ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya tidak tahu bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe tidak boleh coba-coba untuk anak. Kalau pilkada boleh coba-coba untuk anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar gak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tidak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Betapa sialnya saya menang dalam pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka menyuruh saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat mereka tertawa. Ketika saya menjadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat orang tertawa. Ketika saya menjadi pemimpin, saya berkali-kali membuat orang tertawa. Itu kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin, tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka tertawa. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar pemimpin saja. Sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar.